buat panjenengan yang dari Jepara ya. Dari Kerawang sama banyak. Dari mana? Jepara juga. Oh, yang dari Jepara 2 ya. Oh, iya. Adik ipar ya. Oh, malah adik ipar. Oh, berarti datangnya berdua. Oh, iya. Saya kira sendiri-sendiri. Sekali lagi saya ucapkan selamat buat panjenengan yang dari Jepara dengan dari Kerawang. Nggih. Karena malam ini panjenengan sudah berhasil menyelesaikan laku murni menuju suci dengan sistem manekung atau gembleng ya. Yang semuanya saya berikan secara gratis, secara cuma-cuma, bahkan tidak menggunakan puasa atau tirakat atau bertapa atau pati geni, apalagi sampai menggunakan ube rampe dan lain sebagainya. Namun walaupun panjenengan mendapatkannya secara gratis, secara cuma-cuma, tidak pakai puasa, tidak pakai ube rampe dan lain sebagainya, jangan sekali-kali panjenengan meremehkan ini. Karena ini adalah kesempurnaan abadi yang bisa menyelamatkan panjenengan hingga 7 keturunan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, dan ke bawah. Apa yang dipraktekkan selama panjenengan gembleng, itulah yang nanti dipraktekkan di rumah. Hanya saja ada perubahan teknik ya. Karena teknik manekung atau gembleng itu adalah teknik khusus, jadi tidak sama dengan teknik-teknik pada umumnya. Kemungkinan kalau panjenengan punya masalah, kemungkinan setelah gembleng, sekalipun setelah gembleng, ada masalah yang belum selesai. Ini kemungkinan ada masalah yang belum selesai. Namun jangan takut, jangan resah, jangan gelisah. Lakukan saja patrap samadhi seperti yang sudah dimotivasikan. Di luar patrap samadhi, lakukan kebajikan. Nggih, tanpa pandang bulu. Lakukan kebajikan tanpa pandang bulu. Yang sering saya bahasakan, menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Itu sesungguhnya adalah kebajikan tanpa pandang bulu. Lakukan keduanya itu dengan tetap sadar diri. Nggih, dengan tetap sadar diri. Ketika panjenengan melakukan patrap samadhi, lakukan patrap samadhi itu dengan tetap sadar diri. Dalam artian ingat asal-usul raga, ingat asal-usul jiwa, ingat asal-usul hidup. Ingat bahannya raga, ingat bahannya jiwa, ingat bahannya hidup. Ketika panjenengan melakukan kebajikan, juga lakukanlah kebajikan itu dalam keadaan tetap sadar diri. Artinya, ingat asal-usul dan bahannya raga kita, asal-usul dan bahannya jiwa kita, asal-usul dan bahannya hidup kita. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Masalah apapun, jika panjenengan punya masalah dan itu belum selesai, setelah panjenengan gembleng, perhatikan. Dan saya berani pastikan masalah itu tetap akan selesai dengan sangat indah. Lebih baik, lebih indah dibanding
rencana panjenengan dibanding rancangan panjenengan untuk menyelesaikan masalah itu. Namun jika setelah selesai gembleng, kok panjenengan sampai mengalami masalah, ya, kok sampai panjenengan mengalami masalah, entah itu masalah duniawi, atau itu masalah penyakit, atau itu masalah apa saja, ketahui itu bukan cobaan, nggih. Itu bukan cobaan, itu bukan ujian, melainkan anak tangga dari Rama untuk panjenengan naiki agar panjenengan bisa mijilake Rama. Ingat, jangan lupa, setelah pulang dari sini, kalau panjenengan sampai mengalami masalah, apapun bentuk masalahnya, ketahui itu bukan ujian, ya. Itu bukan ujian, itu bukan cobaan, melainkan anak tangga dari Rama buat panjenengan naiki agar panjenengan bisa mijilake Rama. Maka bersungguh-sungguh dan berhati-hatilah ketika panjenengan menghadapi masalah, apapun bentuk masalahnya. Karena sesungguhnya masalah-masalah itu adalah anak tangga yang diberikan oleh Rama kepada panjenengan agar panjenengan menaiki anak tangga itu. Dengan menaiki anak tangga itu, panjenengan akan bisa mijilake Rama. Apapun yang terjadi, pertahankan. Apapun yang terjadi, pertahankan. Apapun yang terjadi, pertahankan. Karena apa? Karena ini adalah sang penggerak jiwa raga panjenengan sendiri. Mungkin di antara sekian banyak orang yang menyimak informasi yang saya sampaikan melalui konten-konten video di Putra Rama channel YouTube milik pribadi saya, berpikir bahwa apa yang saya informasikan adalah modus untuk melakukan penipuan. Bahkan ada yang sampai berkata, wong edan bagu demi sesuap nasi sampai rela melakukan penyesatan umat. Ketahuilah, kalau saya yang sesat tidak apa-apa, yang penting panjenengan yang berkata saya sesat itu tidak sesat. Saya sesat tidak apa-apa, yang penting orang yang berkata kalau saya itu sesat adalah tidak sesat. Namun kalau soal modus untuk melakukan penipuan, tidak ada alasan saya untuk melakukan itu. Karena apa? Karena tentang apa yang sedang saya kaji, tentang apa yang sedang saya praktekkan bersama ribuan para kadang kinasih saya, itu saya berikan secara gratis. Saya berikan secara cuma-cuma. Bahkan tidak menggunakan lelaku, tapa brata, puasa, tirakat, dan ube rampe dalam bentuk apapun yang kesemuanya itu mengeluarkan uang. Jadi tidak ada alasan saya untuk melakukan penipuan dengan modus. Terkecuali kalau untuk ikut belajar bersama saya tentang apa yang sedang saya kaji dan tentang apa yang sedang saya praktekkan bersama ribuan para kadang kinasih saya, daftar antriannya sekian juta, untuk bisa ikut belajar sekian juta. Nah, nanti selama belajar harus menebus
ube rampe dengan harga sekian juta dan lain sebagainya. Ada kemungkinan bahwa informasi saya adalah modus untuk menipu orang-orang yang sedang belajar, mengkaji, dan mempraktekkan apa yang sedang saya kaji, apa yang sedang saya praktekkan. Namun, lawong yang saya berikan, yang saya bimbingkan, saya bimbingkan secara gratis, secara cuma-cuma, tanpa syarat apapun, kecuali kesungguhan di dalam bertobat dan berhati-hati di dalam laku. Tidak menggunakan tapa berata, puasa, tirakat, ube rampe, dan lain sebagainya. Jadi, tidak ada alasan saya untuk melakukan penipuan dengan modus. Lah, untuk panjenengan yang berhasil menyelesaikan gembleng malam ini, ingat, jangan pernah lupa asal-usul dan bahan raga panjenengan. Jangan pernah lupa dengan asal-usul dan bahan jiwa panjenengan. Jangan pernah lupa bahan dan asal-usul hidup panjenengan. Karena dengan selalu mengingat asal-usul dan bahan raga panjenengan, jiwa panjenengan, hidup panjenengan, apapun kelakuan yang panjenengan lakukan, itu sudah pasti dalam keadaan berkesadaran. Nah, dalam keadaan berkesadaran. Di sini, tanpa ego, pamrih, arogan, panjenengan sudah berupaya untuk mengkontinyukan dan menguniversalkan kesempurnaan abadi yang baru saja malam ini berhasil panjenengan raih. Selanjutnya, di dalam laku suci menuju abadi, ketika panjenengan melakukan patrap samadhi dalam sikon atau keadaan ingat diri, berarti di situ panjenengan sudah menjaga kebersihan otak atau pikiran panjenengan, kebersihan hati atau batin panjenengan, kebersihan kelamin atau syahwat panjenengan, yang tak lain dan tak bukan adalah Baitul Makmur, Baitul Muharram, Baitul Muqaddas, tempat di mana Romo bersinggasana. Ketika panjenengan melakukan kebajikan atau ketika panjenengan menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, dalam keadaan sadar diri, berarti ketika panjenengan melakukan kebajikan-kebajikan atau ketika panjenengan melakukan penyebaran kesadaran rasa cinta kasih sayang ini, dalam keadaan tetap menjaga kebersihan otak atau pikiran, kebersihan hati atau batin, kebersihan kelamin atau syahwat panjenengan. Yang ketiga-tiganya itu adalah singgasana Romo atau singgasana Tuhan. Mungkin ada pertanyaan. Apakah ada manusia yang melakukan kebajikan atau melakukan kebaikan atau melakukan penyebaran kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, tanpa ego, pamrih, arogan? Ada. Apakah ada
manusia yang bisa mampu menjaga kebersihan otak atau pikirannya, menjaga kebersihan hati atau batinnya, menjaga kebersihan kelamin atau syahwatnya, dalam keadaan apapun ada. Kalau ada, siapakah dia? Semua manusia hidup sesungguhnya bisa mampu. Karena apa? Karena raga kita adalah cinta kasih sayang Tuhan. Jiwa kita adalah esensi kesaktian Tuhan. Sedangkan hidup kita adalah ruh Tuhan. Wujud kita gambaran Tuhan. Raga kita wadahnya Tuhan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa. Tidak ada alasan untuk tidak mampu. Kecuali jika tidak mau melakukan kebaikan-kebaikan atau kebajikan atau kesadaran rasa cinta kasih sayang. Dengan apa yang sudah dimotivasikan, termasuk tambahan dari saya ini, berarti di situ panjenengan sudah mengiyakan bahwa raga panjenengan adalah cinta kasih sayang Tuhan. Jiwa panjenengan adalah esensi kesaktian Tuhan. Hidup panjenengan adalah ruh Tuhan. Wujud panjenengan adalah gambaran Tuhan. Raga panjenengan adalah wadahnya Tuhan. Nah, kalau semuanya itu adalah Tuhan itu sendiri, tidak ada sesuatu yang mustahil bagi panjenengan. Maka dari itu, pertahankan. Apapun yang terjadi, pertahankan. Karena kesempatan ini tidak akan datang 2 kali buat panjenengan. Jika perlu, boleh tulisan-tulisan saya ini difoto atau ditulis agar supaya kemungkinan lupa semakin tipis panjenengan alami. Panjenengan bisa paham. Pesan saya hanya satu. Di dalam keadaan apapun, jangan lupa. Dalam sikon apapun, jangan lupa. Dalam situasi dan kondisi apapun, jangan pernah lupa. Bahan dan asal-usul raga panjenengan. Bahan dan asal-usul jiwa panjenengan, bahan dan asal-usul hidup panjenengan. Dikarenakan apa yang panjenengan dapatkan dari saya selama panjenengan gembleng di pesanggeran ini tidak bisa dilakukan, tidak bisa dijalankan, tidak bisa dipraktekkan dalam keadaan lupa diri. Ya. Dalam keadaan lupa diri, tidak bisa melakukan, mempraktekkan, atau menjalankan apa yang panjenengan dapatkan dari saya di sini. Itulah akarnya. Jati diri sejati panjenengan itu adalah akarnya. Akar yang menentukan kuat atau rapuhnya pohon. Akar yang akan menentukan kuat atau rapuhnya ranting.
akar yang akan menentukan kuat atau rapuhnya daun. Akar yang akan menentukan kuat atau rapuhnya bunga. Akar yang akan menentukan kuat atau rapuhnya buah adalah jati diri sejatinya panjenengan sendiri. Tentang dari apa dan dari mana raga panjenengan, dari apa dan dari mana jiwa panjenengan, dari apa dan dari mana hidup panjenengan. Itu adalah punjernya, itu adalah akarnya. Tanpa itu panjenengan tidak akan bisa melakukan apa yang saya berikan. Tanpa itu panjenengan tidak akan bisa mempraktekkan apa yang saya berikan. Namun dengan itu, dengan jati diri sejatinya panjenengan sendiri, panjenengan bisa melampaui saya. Panjenengan bisa melebihi saya. Dan panjenengan bisa menyatakan informasi dari saya, apa yang saya berikan dengan kata-kata setinggi langit, bahkan melebihi tingginya langit. Dan ini yang paling penting. Pasti, bisa saya pastikan, siapapun dia, termasuk panjenengan bertiga yang baru saja berhasil menyelesaikan gembleng, bisa saya pastikan pasti kaget setelah menyaksikan sendiri bahwasanya yang dimaksud Tuhan, yang disebut Tuhan adalah seperti itu. Pasti kaget. Karena apa? Karena ilmu-ilmu pengertian, pemahaman, dan pengetahuan yang masuk ke dalam otak kita tidak seperti itu, kan? Dan malam ini panjenengan sudah menyaksikannya sendiri, bahwa yang dimaksud Tuhan itu seperti itu. Yang disebut Tuhan itu ternyata seperti itu. Karena yang disebut Tuhan dan yang dimaksud Tuhan adalah seperti yang malam ini baru saja panjenengan saksikan, maka jangan pernah takut, nggih. Jangan pernah takut dalam hal apapun untuk sebuah kebajikan. Panjenengan boleh takut kalau itu tentang keburukan. Mungkin lagi panjenengan ada unek-unek atau pertanyaan. Saya persilahkan untuk mengungkap unek-unek itu atau menanyakan pertanyaan tersebut untuk yang terakhir kalinya. Kenapa saya katakan untuk yang terakhir kalinya? Karena mulai malam ini antara saya dengan panjenengan, antara wong edan bagu dengan panjenengan sudah tidak ada bedanya. Kita sudah satu kamar dalam satu rumah. Artinya kata-kata untuk yang terakhir kalinya, setelah ini panjenengan sudah bisa. Kalau panjenengan mau, panjenengan pasti bisa. Coba, kalau punya pertanyaan, tanyakan untuk yang terakhir kali. Kalau punya unek-unek,
ungkaplah unek-unek itu untuk yang terakhir kali kepada saya. Mungkin yang dari Kerawang atau yang dari Jepara. Kok diam? Ingat tadi terus. Masih kosong kan? Karena panjenengan baru lahir. Baru lahir kembali, makanya memori panjenengan kosong. Memori otak panjenengan kosong karena panjenengan baru lahir. Nah, sebab itu, jangan nodai lagi, nggih. Jangan nodai lagi, jangan kotori lagi, jangan momori lagi. Terus jaga kemurniannya. Jaga kemurnian, jaga kebersihan otak atau pikiran panjenengan. Jaga kemurnian atau kebersihan hati atau batin panjenengan. Jaga kemurnian dan kebersihan kelamin atau syahwat panjenengan. Jangan sampai ternoda lagi, jangan sampai terkotori lagi, jangan sampai kemomoran lagi. Cara menjaganya gampang. Cara menjaganya gampang. Tinggal ingat jati diri sejati kita. Dari apa dan dari mana. Dengan selalu ingat jati diri sejati kita, pasti, saya jamin pasti terjaga. Pasti terjaga. Karena apa? Karena raga kita dari cinta kasih sayang Tuhan. Jiwa kita esensi kesaktian Tuhan. Hidup kita ruh Tuhan. Wujud kita gambaran Tuhan. Raga kita, badan kita, wadahnya Tuhan. Bagaimana mungkin sampai ternoda, termomori, terkotori? Bagaimana mungkin? Nggih. Dikarenakan malam ini panjenengan sudah berhasil menyelesaikan gembleng, maka mulai malam ini panjenengan saya berikan kebebasan atau kemerdekaan. Mau pulang kapanpun silahkan. Masih betah di sini silahkan. Namun masih betah di sini atau mau pulang, segera praktekkan, segera lakukan apa yang sudah dimotivasikan tentang laku suci menuju abadi. Nggih. Selebihnya ada termuat dalam buku itu. Nggih. Ada termuat dalam buku itu. Namun tetap sama. Sama seperti yang sudah saya berikan secara langsung. Walaupun di dalam buku itu, apapun yang saya tulis di dalam buku itu, tidak bisa panjenengan praktekkan, tidak bisa panjenengan lakukan, tidak bisa panjenengan jalankan dalam keadaan lupa diri. Nggih. Saya rasa itu cukup, nggih. Untuk yang masih gembleng, semangat nggih. Tetap bersungguh-sungguh di dalam taubat panjenengan,
dan berhati-hati di dalam gembleng panjenengan. Panjenengan pun akan mengalami sama seperti kadang panjenengan yang malam ini selesai. Dan ingat, ketika saya menemani kadang yang berhasil mencapai puncak gembleng, saya mohon hentikan semua kegiatan. Karena apapun kegiatan, jika kegiatan itu terjadi akan menimbulkan suara. Sedangkan di dalam menemani puncak gembleng, saya butuh hening, ya. Butuh hening. Tidak bisa terganggu artinya. Karena kalau sampai terganggu, ada kemungkinan gagal, ya. Ada kemungkinan gagal. Gagalnya ini berbahaya. Karena apa? Karena saya sedang bergelut dengan nyawa. Sedang berkecimpung dengan nyawa. Artinya kalau sampai gagal, maka nyawa kadang panjenengan benar-benar tidak bisa saya kembalikan. Bisa mati beneran. Nah, kalau sampai terjadi mati beneran, saya bisa masuk ranah hukum, keluarganya nuntut dan lain sebagainya kan. Jadi saya mohon kerjasamanya. Setiap kali ada kadang yang berhasil menyelesaikan gembleng dan sedang saya temani, hentikan semua kegiatan. Toh tidak lama. Nah, sedangkan jika panjenengan nantinya berhasil menyelesaikan atau berhasil mencapai puncaknya gembleng, serahkan jiwa raga panjenengan kepada saya. Percayakan jiwa raga panjenengan kepada saya dan saya akan bertanggung jawab penuh. Jadi jangan takut, jangan takut. Saya rasa motivasi dari saya untuk 2 kadang dari Jepara dan 1 kadang dari Kerawang cukup nggih? Sukses buat panjenengan dan semangat untuk yang masih gembleng nggih. Terima kasih.